Anton, unjukannya Pak Anton, Ibu. Alam tidak butuh manusia. Wow. Alam tidak butuh manusia, manusia yang butuh alam. Nah, pertanyaannya, ketika alam rusak, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini saat ini bumi kita sedang sakit kan? Bumi sakit itu karena apa? Kita melanggar batas-batas Kemampuan. Coba, ini pembakaran sampah kayak gini. Ini sudah membuat kita apa? Ini kan menjadi sesak kan? Ini adalah polusi udara. Daripada dibakar, diapain? Nah, Kompos. saya melihat tempat ini potensinya luar biasa. Wah, sayang banget. Baru saya bilang Romo Budi, emang ya, ini masih bagus. Tempat ini nggak dipakai jadi penunggu hantu kan di sini kan? Dengan itu. Nah, bagaimana kita memfungsikan tempat ini tergantung dari umat kita. Bisa nggak ini tempat pelatihan? Bisa. Bisa. Kenapa nggak alih fungsi? Kenapa enggak? Nah, untuk apa? Untuk kita menjadi lebih baik. Kenapa? Batas pertumbuhan yang dilanggar menyebabkan aneka krisis, dan itu menyebabkan krisis peradaban. Nah, kalau kita lihat kayak ini, betapa kita itu amat rakus ego, ya. Saya baru kemarin ke Padang, di Padang, lalu Riau dan Pekanbaru, itu daerah sawit. Betapa mengerikan airnya. Airnya itu buruk dan bau. Semua sawit. Lalu ketika saya ajak menyadarkan begini, rela nggak Bapak Ibu yang punya ratusan hektar, sampai gereja paroki itu punya 118 hektar sawit, karena untuk keuskupan Padang. Nah, kalau 1.500 aja itu sudah balance per kilonya. Satu tandan itu bisa 50 kilo. Bisa 50 kilo. Kalau satu tandan itu 50 kali 1.500 aja itu sudah oke. Nah, ini kan sekarang kemarin kami kesana pas naik 4.000. Coba, untungnya luar biasa kan? Saya tanya, termasuk di sana ada pastor kampusin itu punya sampai ratusan hektar. Lalu mereka bilang apa? Suster, dari sini kami bisa nyekolahkan para imam, karena untuk nyekolahkan para imam itu mahal. Benar kan Romo Budi? Jadi Bapak Ibu, kalau untuk seminari itu memang membutuhkan dana. Lalu bilangnya begitu. Sehingga saya bilang, bisa nggak 1 hektar saja sebagai pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis, istilah yang keren. 100 sekian hektar, ambil 1 hektar itu kan bagian kecil banget, toh. Yang untuk apa? Untuk kita uji coba. Sehingga Maret nanti kami akan uji coba di sana. Uji cobanya sederhana. Saya buat 9 titik, tapi 1 titik diangkat. Jadi dari 9 titik kelapa sawit, yang tengah diangkat diganti dengan
diganti dengan yang namanya bambu. Kenapa bambu? Bambu itu kantong air. Jadi kalau kita punya bambu, maka air itu akan ada di sana. Lalu yang berikutnya yang saya buat di tengah, di samping-sampingnya adalah ada nanas. Nanas itu di tanah-tanah yang keras dan asam itu bisa hidup. Selanjutnya yang kita tanamkan di sana itu adalah tanaman-tanaman penumbuh. Lalu akan dimasukkan namanya inemuri atau bisa dikatakan biodinamik yang disebut mikroorganisme yang kami sudah uji coba di Kalimantan berhasil, di ini berhasil. Sehingga harapannya tanah itu akan menjadi kembali kesuburannya. Sehingga 30 tahun ke depan, kalau mereka sudah pakai sekarang itu 9 tahun, 21 tahun ke depan, biasanya sudah tidak bisa dipakai lahan itu. Tapi dengan 1 hektar ini, kita suntikkan mikroorganisme, tanah itu masih bisa bertahan dan bisa untuk anak cucu kita. Nah, ada pengusaha yang benar-benar kemarin itu luar biasa. Oke, suster, saya akan coba. Lalu tanamkan, saya bilang untuk sementara setelah kita kasih ini jangan pakai Roundup lagi, karena yang pembunuh rumput itu 10 tahun baru terdegradasi oleh tanah logam beratnya, maka ya sudah pakai semangka. Nah, jadi ditambahkan semangka supaya fungsinya kan terus banyak, jadinya nah semangka berbuah, ini tumbuh subur. Tetapi saya bilang itu buahnya si sawit, kalau kita pelan-pelan ke organik maka dia 3 minggu sekali. Tapi kan cuma 1 hektar untuk kehidupan. Dan mereka mengambil keputusan, oke, pertobatan ekologis kami ini. Kalau sudah begitu, ini kita mulai bagaimana umat kita diajak untuk petani ini tidak lagi menggunakan yang mengerikan. Itu dimulai dari bagian kecil. Kenapa? Karena kan seringkali suara Tuhan nggak terdengar lagi kita. Yang ada UUD, ujung-ujungnya duit. Tapi apakah duit menyelesaikan masalah semua? Enggak. Kita butuh duit. 70% hidup kita butuh duit, 30%-nya tidak. Nah, ketika kita sudah mati nih, apakah kita punya duit banyak? Apakah kita bisa membuat kita memperpanjang hidup? Ya paling setahun 2 tahun. Habis itu kita tetap mati. Tetapi kalau kita mati, pernahkah kita berpikir tubuh kita akan menjadi makanan pada alam semesta kan? Nah, kita mati, apakah kita mau memberikan racun atau makanan untuk tubuh? Kok bisa, suster? Coba kalau kita makan makanan yang ngawur, tubuh kita itu penuh dengan racun. Nah, kalau tubuh kita penuh dengan racun, kan mulai dari sayur, coba. Sayur itu kalau nggak organik, berapa banyak pestisida yang diberikan? Ya kan? Supaya nggak bolong-bolong, berapa banyak pestisida yang diberikan? Pernahkah kita berpikir ekoenzim yang kayak gini bisa membantu menyerap yang namanya polutan? Ini bisa menyerap polutan, sehingga cuci sedikit dengan ini aja cuci, nah, sudah itu cuci lagi, baru kita masak. Nah, kalau itu kita lakukan, bukankah kita menyelamatkan keluarga kita? Ibu-ibu, bukankah apa yang ibu-ibu akan lakukan ini itu
untuk menyelamatkan keluarga dari apa? Dari pestisida yang tidak kita butuhkan. Kalau kita beli anggur paling banyak pestisidanya. Kenapa enggak kita kasih air hangat dikit gitu, ini ya, suam-suam gitu ya, lalu kasih ekoenzim, lalu dilarutkan. Kenapa air hangat dikit? Karena seringkali dilapisi lapisan lilin kan, supaya lilinnya larut. Masa kita makan lilin? Ya enggak? Nah, maka betapa kita itu penting sekali. Sebenarnya kan dengan membuat ini kita menyelamatkan keluarga. Dengan menyelamatkan keluarga berarti kita menjadi ibu yang baik, pelindung keluarga. Nanti bapak akan buat yang lain. Tentang laki-laki mau dibawa. Karena saya yang ngomongnya pegang ini perempuan, jadi mumpung pegang ini berkuasa. Tunggu bapak-bapak ada waktunya gitu ya. Jadi kita dengan sederhana kita harus buat ini sebagai wujud iman kita, karena kita mempertobatkan banyak orang dengan ini. Kita berbuat kebaikan, kita membuat keluarga sehat. Coba kalau keluarga sehat nggak perlu beli obat banyak-banyak. Nah, lanjut. Bagaimana? Kita diajak untuk apa? Bagaimana kita diajak memandang dunia dengan sebaik mungkin. Ini